Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Dikun. Oke, sedulur, jadi belakangan ini tensi ataupun suhu perpolitikan di negeri kita naik ya teman-teman. Pasca kemudian ditetapkannya salah satu petinggi daripada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yaitu Pak Hasto Kristianto ya, dalam kasus dugaan kasus suap ya, yang melibatkan memang kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yaitu Harun Masiku. Yang mana memang kasus ini kan memang sudah lama ya, sudah 4 tahun, kemudian saat ini mencapai puncaknya ketika Harun Masikunya kemudian memang nggak tahu di mana kemana rimbanya. Saat ini mencapai babak baru dalam kasus dugaan suap korupsi ya teman-teman. Dugaan suap ini kemudian yang ditersangkakan salah satunya adalah Bapak HK ya. Yang mana kemudian Bapak HK ini yang kemudian belakangan ini nimbul kemudian banyak jadi perbincangan di media sosial adalah kemudian beliau melakukan perlawanan seakan-akan, yang mana kemudian dikatakan bahwasanya beliau memiliki potongan-potongan video yang kemudian sebetulnya bisa membuktikan kasus-kasus korupsi ataupun dugaan korupsi yang melibatkan mantan petinggi-petinggi di negeri kita ini, Yang jelas yang saya bikin kaget adalah salah satunya beliau menyatakan bahwasanya ada video-video, potongan-potongan video tersebut salah satunya adalah upaya kemudian untuk kriminalisasi ataupun kemudian untuk mengkasuskan Anies Baswedan gitu kan. Nah ini dulu kan pernah memang Anies Baswedan teman-teman, ketika dulu itu di zaman pasca dia mau pilpres kalau nggak salah ya, Anies Baswedan itu sempat mau disangkutkan, mau diperiksa oleh KPK kasus Formula E ya, bangun Formula E, dan waktu itu memang kemudian setelah pemeriksaan sepertinya Anies Baswedan bersih, nggak terbukti gitu kan. Tapi yang jelas waktu itu sempat jadi perbincangan gitu kan, karena kemudian banyak yang kemudian isu-isu yang bertebaran bahwasanya ada invisible hand yang memang kemudian mengincar dan ingin menjegal mentekel Anies Baswedan gitu kan. Waktu itu saya bertanya-tanya apakah betul begitu adanya gitu kan. Apalagi ini sangat, kalau betul-betul ada yang upaya seperti itu kan jahat sekali ya gitu kan, karena Pak Anies ini kan orang baik gitu kan. Ya lah teman-teman, Pak Anies itu dari awal kemunculannya jarang kan Pak Anies itu kemudian berkata-kata kasar atau menyerang orang-orang yang mungkin dianggap berseberangan dengan beliau. Bahkan beliau itu kemudian kalau diserang baik dengan kata-kata kasar apapun itulah gitu kan, whatever, Pak Anies itu nggak pernah merespon, apalagi kemudian emosi. Beliau itu, lihatlah, Pak Anies ini memang orang yang beretika, taat, apalagi dengan hormat sama orang tuanya aja. Lihat teman-teman, setiap dia ada peristiwa penting beliau selalu minta izin, sungkem dulu ke ibundanya. Walaupun beliau itu mantan seorang rektor, mantan seorang kemudian pejabat, pernah jadi menteri pendidikan gitu kan, dan juga pernah menjadi gubernur DKI Jakarta. Beliau itu seorang yang sangat santun gitu kan, dan nggak pernah kemudian menyerang-nyerang orang-orang yang berseberangan dengan beliau. Tapi kemudian kok sampai sebegitunya gitu kan. Dulu sempat sih saya kan dengar sana sini ada berita seperti itu, dan sekarang memang kemudian rasa penasaran saya bertambah gitu kan. Kemudian ketika si HK ini menyatakan akan merilis potongan-potongan video yang terkait dengan kasus-kasus korupsi, dan salah satunya lah kasus kemudian upaya untuk mengkasuskan Anies Baswedan. Nah kita sebenarnya tunggu ya teman-teman, karena sebenarnya kalau kemudian mengetahui sebenarnya suatu upaya kejahatan tapi kemudian nggak melaporkan kepada yang berwajib kan, itu sebenarnya juga sesuatu yang buruk ya gitu kan, sesuatu yang memang nggak terpuji gitu kan. Dan tapi kalau memang benar ya apa yang nggak dirilis gitu kan, kita semua juga pengen tahu gitu kan apa yang terjadi sebetulnya gitu kan. Saya juga selalu merasa aneh gitu kan, sama prihatin kalau sama Pak Anies itu kan, mau nyalon di Pilkada DKI Jakarta kemarin juga gagal, isunya juga terjegal gitu kan. Bahkan terakhir mau di Pilkada Jawa Barat pun gagal juga gitu kan. Ini Pak Anies sepertinya memang kemudian diincar dan ingin dibenamkan karir politiknya gitu kan. Saya nggak ngerti, bahkan Pak Anies sendiri kan memang bukan orang yang kemudian orang yang sopan, orang yang kemudian bukan yang nyerang sana sini. Beliau nggak punya partai politik, beliau nggak terafiliasi dengan partai politik tertentu gitu kan. Cuman tergabung dengan, saat ini juga banyak simpatisan pada beliau.
Nah kalau seperti ini memang kemudian semakin hari malah justru menambah cemerlang Pak Anies Baswedan, semakin hari semakin banyak kan pengikutnya. Tapi lagi-lagi memang saya juga sangat penasaran, sangat kemudian pengen tahu apa sih gitu kan, kalau memang betul-betul ada potongan-potongan videonya mana gitu kan. Jangan kemudian cuman untuk move ya gitu kan. Jangan-jangan cuman isapan jempol ataupun ini kan. Jelas kita semua berharap, tapi terlepas dari itu kalau memang itu betul-betul adanya ya kita semua patut prihatin ya kalau kemudian cara-cara seperti itu digunakan. Dan memang kalau hal-hal yang seperti ini memang pastinya kemudian ya Pak Anies Baswedan jelas harus lebih berhati-hati, karena ternyata memang di apa, kalau dilihat dari kebaikan beliau, kesantunan beliau gitu kan, masih banyak orang yang kemudian tidak suka sama beliau. Tapi memang berasa ya teman-teman, ketika saya bikin konten-konten bahas tentang Pak Anies, selalu ada memang kemudian di kolom komentar orang-orang yang menjelek-jelekkan Pak Anies Baswedan. Sepertinya memang bukan penonton biasa, itu menandakan memang sepertinya memang ya ada memang yang selalu mengintai kalau konten-konten yang berkaitan Pak Anies gitu kan. Yang jelas apapun itu Pak Anies Baswedan saya pikir ada baiknya kalau memang kemudian targetnya ke 2029 ya sekarang lebih baik calling down dulu. Apalagi kalau lihat kemudian banyak orang-orang dekatnya juga sepertinya jadi peringatan keras untuk Pak Anies Baswedan ya, seperti Pak Tom Lembong yang terkena kasus dugaan kasus kemudian korupsi gitu kan. Apapun itulah gitu kan, Pak Anies harus lebih berhati-hati. Dan memang saat ini Pak Anies sudah bebas, nggak terikat, nggak terafiliasi dengan partai-partai politik tertentu, partai-partai politik apapun itu yang memang platformnya katanya platform agama lah, ideologi-ideologi agama, nggak terkait terafiliasi dengan organisasi-organisasi tertentu. Yang jelas Pak Anies sekarang punya pengikut yang loyal, pengikut yang banyak, jumlahnya semakin hari semakin bertambah, yaitu anak abah teman-teman. Nggak apa-apa gitu kan, lebih baik kemudian pengikutnya yang loyal walaupun mereka nggak banyak, tapi yang jelas punya komitmen dan loyalitas, daripada kemudian dengan partai-partai besar kalau nggak punya komitmen sama loyalitas ya sama aja gitu kan. Yang jelas kan kalau kita lihat teman-teman memang begitu memprihatinkan ya, belakangan ini banyak fakta-fakta yang sebetulnya menjadi konsumsi publik gitu kan, hal-hal yang dipertontonkan yang memang sebetulnya udah nggak patut lagi gitu kan. Nah memang Pak Anies memang ada baiknya sekarang memang mungkin agak cooling down, karena memang sepertinya juga berbahaya ya teman-teman kalau memang fakta-fakta yang diungkapkan oleh HK itu memang benar dan memang adanya seperti itu. Nah, kalau kita lihat ke depan memang kalau lihat kan memang Anies Baswedan ya, jadi komitmennya sangat jelas sekali ya. Kalau kita lihat kemarin ketika menyokong Mas Pram dan Bang Dul tuh, Anies Baswedan kan nggak minta imbalan posisi jabatan ataupun nggak minta imbalan daripada materi, yang dia minta kemudian komitmen dari Mas Pram dan Bang Dul kalau terpilih di Pilkada DKI Jakarta untuk menyelesaikan program-programnya Pak Anies Baswedan yang belum selesai ketika beliau lengser. Salah satunya adalah program perumahan rumah susun untuk warga Kampung Akuarium dari Penjaringan Jakarta Utara dan juga warga Kampung Bayam yang terefek oleh pembangunan Jakarta International Stadium. Ini luar biasa sekali ya teman-teman, Pak Anies Baswedan ini berjuang untuk rakyat kecil, untuk menengah ke bawah. Yang mana ketika itu mau lengser Pak Anies itu, ini kan Pak Anies kan memang kemudian tinggal serah terima kunci gitu kan. Mereka ini kan warga kelas menengah ke bawah gitu kan, yang nggak punya hunian gitu kan, sampai kemudian memang mereka kan bukan memiliki rumah susun, itu pun mereka menyewa. Seperti itu pun kemudian memang kemudian digagalkan ya program Anies Baswedan, terbengkalai sampai dengan saat ini. Bayangkan gitu kan kemana kemudian partai ataupun para yang memang kemudian punya wakil rakyatnya yang memang terafiliasi sama Anies Baswedan, yang suaranya, kursi suaranya di DPRD DKI Jakarta itu besar gitu kan. Nggak ngerti kita gitu kan, platformnya platform religius segala macam. Teman memang ya ini kemudian membuka pikiran kita semua lah gitu kan, membuka cakrawala kita berpikir gitu kan, agar kita kemudian lebih kemudian rasional. Ini Anies Baswedan itu selalu dijelek-jelekkan, padahal kalau dilihat rekam jejaknya dia itu memang sepertinya di framing nggak bisa bekerja lah, nggak bisa bekerja itu yang seperti apa gitu kan. Yang jelas Pak Anies Baswedan saya respect banget, apalagi berjuang untuk rakyat kecil, utamanya warga Kampung Akuarium dan warga Kampung Bayam teman-teman. Dan kemenangannya Mas Pramono Anum dan Bang Dul ini merupakan berkah, merupakan
Ya karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala buat warga Kampung Akuarium dan Kampung Bayam, dan moga-moga memang sukses selalu untuk Mas Pram dan Bang Dul gitu kan. Dan untuk Pak Anies saya pikir memang harus selalu mengamati, memang sangat penting kemudian untuk kemudian berhati-hati, karena memang sepertinya banyak yang kasus-kasus yang masih misterius, apalagi kalau dulu kasus Formula E ya. Dan ini memang yang diungkapkan oleh HK ini dikatakan bahwasanya video-videonya ada kaitannya dengan kasusnya Formula E dan Anies Baswedan. Kita nggak tahu apakah itu sekedar isapan jempol belaka, sebuah cuma ngomong kosong, atau memang begitu adanya. Ya kita semua menunggu ya teman-teman. Ya saya juga heran, katanya kenapa kemudian nggak dirilis aja gitu kan. Ini kan memang kalau mereka tahu seperti itu, kalau nyatanya bagus lepas aja gitu kan, biar orang-orang juga tahu semua gitu kan. Jangan kemudian apa itu betul-betul ada seperti itu, atau kemudian cuma merupakan move ya, itu ya untuk menekan gitu kan. Kasusnya kan kasus memang suka nggak suka siapapun itu, kalau memang kasusnya juga kasus korupsi atau suap apapun itu ya kita dukung lah kalau kemudian memang betul-betul diperiksa gitu kan. Namanya kita warga kan seperti itu gitu kan. Yang jelas memang kita semua jadi kemudian bertanya-tanya, semakin kesini saya semakin bertanya-tanya. Dulu saya pernah ya berpikir tuh, wah ini kok Pak Anies kena kasus gitu kan, padahal orangnya kan saya yakin nggak berkredibilitas gitu kan, berkomitmen jauh lah dari yang kayak gitu. Dulu kan sempat isu-isunya ini ada tokoh yang memang ya invisible hand yang memang mengincar Pak Anies ya. Nah, memang terakhir memang sepertinya masih ini mau di berita-berita seperti itu. Nah untuk itulah teman-teman, semakin kesini ya semakin saya yakin pengikutnya Pak Anies, simpatisannya Pak Anies, orang-orang yang kemudian mau kemudian mendukung Pak Anies, ya paling tidak di media sosial lah berkumpul ya. Semakin hari saya yakin semakin banyak, dan saya yakin apapun upaya untuk mencelakai Pak Anies Baswedan, karena dia itu orang yang baik, orang yang religius, orang yang taat sama orang tuanya, orang yang sopan, orang yang berjuang untuk rakyat kecil, pastinya saya yakin Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan perlindungan buat Pak Anies Baswedan. Begitupun Pak Anies Baswedan tentunya sudah dapat banyak pelajaran ketika kemarin juga kemudian bekerja sama dengan partai-partai tertentu, organisasi kemasyarakatan tertentu yang seakan-akan kemudian Pak Anies ditinggal ketika kemudian sepertinya nggak ada, kurang bermanfaat untuk mereka ya. Semoga kemudian Pak Anies kedepannya semakin banyak pendukungnya, dan memang ketika semakin banyak pendukungnya itu posisi tawar yang semakin kuat untuk Pak Anies Baswedan, dan saya yakin karir politiknya belum terkubur ya. Nah itu aja teman-teman, akhir kata salam seduluran dari kanal YouTube-nya Pak Dekun.